16 ya, 15 dan 16. Kita buka surat yang ke-86, surat At-Tariq ya, yang ke-15 ya. Nah, di situ kan begini. Sesungguhnya mereka merencanakan tipu daya yang jahat. Ya. Dan aku pun membuat rencana, maksudnya rencana tipu daya yang jitu. Aku itu siapa di situ? Allah. Seperti ini tadi. Allah kafir membuat tipu daya dan Allah juga membuat tipu daya, dan sebaik-baik tipu dayanya Allah. Ya. Oke. Aku ulangi. Kamu bisa lihat itu ya di surat 86 ayat yang ke-15. Sesungguhnya mereka merencanakan tipu daya yang jahat, ya. Dan aku pun membuat rencana tentang apa? Tipu daya yang jitu. Nah, tetapi di situ tidak menggunakan makar. Dia menggunakan yakidu. Gak nampak di sini tuh ya? Tak naik no ya? Ya? Yakidu ya. Oke, supaya lebih enak kalian lihatnya, tak naikkan ke atas lah. Tak naikkan ke atas. Nanti apa bedanya, Gus? Nah, kan gitu. Oke. Makar sama ya di do. Ini diterjemahkan sama-sama siasa. Kalau bahasa majemuknya tipu daya. Ya. Ini bahasa majemuk, jangan dipotong. Ya. Biasa lainnya itu siasa. Atau lebih lagi, karena siasa itu masih serapan dari siasa itu lisanul Arabian ya. Indonesia menyerap dari bahasa Arabian gitu ya. Lebih keluarnya lagi yaitu strategi. Gitu. Ya. Ini di surat 8 pakai ini. Iya, di surat 86 ya. Pakai ini dia, yakidu. Ya. Di ayat berapa tadi? 15 dan 16. Ini dia. Sementara di makar ini dipakai di surat 3 ayatnya yang ke-54. Sama depak, sama-sama diterjemahkan tipu daya. Terus apa bedanya itu? Nah, itu yang aku jelaskan dulu. Ya. Tab-tabnya teman-teman ya. Tuh, lihat tab-tabnya berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Jangan stagnan ya, nanti dianggap pasif. Berapa? 5. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang aku jelaskan. Kalau makar itu tipu daya dalam perspektif umum atau general. Umum. Kalau yakidu itu dalam perspektif yang spesifik atau khusus. Gitu loh. Ya. Aku ulangi, makar itu adalah tipu daya, siasa, strategi yang dia perspektifnya umum. Ya, strategi secara umum. Ya.
Sementara yakidu itu dia lebih khusus. Apanya ini yang kita siasati? Apanya ini yang kita harus hadapi? Strategi yang bagaimana ini? Dia tentang satu permasalahan yang khusus. Kalau umum itu pakai makar, kalau khusus pakai yakidu. Ya. Gimana ya memberikan contoh supaya kalian gampang menerimanya, mungkin begini ya. Ada perang Kandak ya. Perang Kandak itu kan perang parit. Itu nggak salah yang ngajarkan itu Salman Al-Farisi, sahabat Nabi dari Persia ya. Jadi Salman itu bukan orang Arab, dia orang Parsi ya. Misalkan berstrategi dengan Kandak parit ya, dia tentang parit aja. Tidak hal yang lain. Nah, nanti kalau perang, nah itu perang ya semuanya. Gitu loh. Ya. Di dalam perang itu kan ada strategi parit, ada strategi kalau kita gerilya masuk hutan karena sesuai dengan alam kita. Nanti kalau yang di barat tengah sana itu perang kota karena nggak ada hutan ya. Masuk dari satu gedung ke gedung yang lain, dari satu tembok ke tembok yang lain ya. Jadi begitu ya. Strategi secara umum dalam perang ya banyak, apanya nanti logistiknya, transportasinya, ya amunisinya, itu diatur semua. Nah, kalau khusus yakidu itu misalkan tentang parit, nah, berarti dia bicara parit aja, dia khusus. Kita hadapi dengan menggali parit, itu strategi kita. Nah, mungkin itu yang bisa membantu kamu untuk memahami makar dan yakidu ya. Tetapi yang perlu kamu ketahui dua-duanya sih itu berbicara tentang siasa gitu. Oke. Ini aku hapus ya. Nanti kalau di screenshot saja. Sekarang kita mulai fokus ke sini. Ya. Supaya lebih nyaman kita baca dari ayat yang pertama karena nggak panjang, ini cuma 17 ayat ya. Quran surat At-Tariq ya. 17 ayat dan aku mulai dari ayat yang pertama ya. Dari ayat yang pertama. Di sini dingin ini. Nanti puncaknya Agustus September, makanya masih pakai jaket hari ini. Ya. Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Surat At-Tariq ayat yang pertama ya, surat yang ke-86. Demi langit dan yang datang pada malam hari. Mantap ya. Sastra itu loh bagus. Demi langit dan yang datang pada malam hari. Nah, kan gitu ya. Tahukah kamu apakah yang datang pada malam hari itu? Bintang yang cahayanya menembus. Tidak ada satu jiwa pun melainkan ada penjaganya. Ya. Jadi setiap kita itu dijaga gitu ya. Oke. Itu perikopnya, tiap-tiap manusia ada yang menjaganya. Ayat 1 sampai 4. Masuk ke ayat kelima. Perikopnya, Allah yang kuasa menciptakan manusia, kuasa pula membangkitkannya, ya. Yang kelima, maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan. Supaya kita mawas diri, nggak sombong, nggak belagu, ya. Lu jadi konglomerat terus lu nginjek yang kere, kan itu namanya belagu. Karena apa? Yang konglomerat sama yang kere itu diciptakan ya dari raw material yang sama. Setetes air hina, kan ada lagunya
Raja Dangdut itu ya. Kamu cari di YouTube Tetes Air Ina. Hei, jangan mentang-mentang kuasa menyuruh orang tolak pinggang setinggi dada, gitu ya. Jadi jangan ya. Kalau kamu berkuasa, kalau kamu memiliki kekuasaan, kalau kamu memiliki kekayaan, itu jangan sombong gitu. Ya. Karena yang kuasa, yang dikuasai, yang kaya dan yang papa, asalnya dari tetes air hina. Sami mawon, nanti mati juga sama-sama masuk tanah gitu loh. Ya. Oke. Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan. Dia diciptakan dari air yang terpancar, yang keluar dari antara tulang sulbi dan tulang dada. Ya. Sesungguhnya Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikannya, artinya membangkitkan kembali ya. Pada hari dinampakkan segala rahasia. Ya, maka sekali-sekali tidak ada bagi manusia itu suatu kekuatan pun dan tidak pula seorang penolong. Nah, gue mau jelaskan dulu, gue punya pengalaman di ayat yang ke-7 gitu. Pada waktu dulu itu belum ada WA, masih SMS ingat gue ya. Lupa gue, sudah ada WA atau belum gue lupa ya. Yang jelas YouTube belum marak seperti sekarang ya. Jadi aku diskusi dengan saudara Kristen kita dari Malaysia gitu ya. Dia membawakan surat ke-7 ini. Dia bilang, itu apakah Al-Quran secara akademis keilmuan yang terkait dengan manusia ya, itu bisa dipertanggungjawabkan gitu loh ya. Tentang bagaimana berkembang biaknya manusia gitu. Dia menukil surat 7, dia bilang begini, yang keluar dari tulang sulbi dan tulang dada. Kan kita sudah paham ya, di surat ke-5 kan begini. Maka hendaklah manusia itu memperhatikan dari apa dia diciptakan. Di 6 dijawab, dia diciptakan dari air yang terpancar, dari air. Maka kalian yang sudah mengikuti penjelasanku tentang Adam bukan manusia pertama tentu tahu ya. Jadi ini manusia siklus kedua, ini Bani Adam. Kalau Adam itu raw materialnya tanah. Kita Bani Adam, aku, kamu, kita ini raw materialnya air yang dipancarkan, yaitu spermanya bapak kita. Masuk ke dalam rahim bunda kita, jadilah kita. Jadi ini berbicara tentang siklus manusia kedua. Kan penjelasanku begitu ya. Jadi ini bukan Adam, ini Bani Adam. Itu nanti sudah aku jelaskan di surat 4 ayat yang ke-1 ya. Itu kan lengkap itu. Siklus manusia di situ lengkap dijelaskan ya, dari raw material ya, tanah itu nanti di bawahnya dari raw material tanah itu ada laki ada perempuan dikembangbiakkan. Nah, sudah laki dan perempuan dikembangbiakkan itu menjadi Bani Adam, dia bukan Adam. Dia dari air yang terpancar dan kita paham itu sebagai spermatozoid ya, sperma. Nah, secara genetika, medis, kedokteran dan segala macamnya lah ya. Ya memang sperma itu tidak keluar ya dari tulang sulbi dan tulang dada. Sementara teman Kristen yang dari, aku juga nggak tahu apakah dia goblok atau memang dia tahu tapi pura-pura nggak tahu, memang mau menyanggah saja ya. Dia terjemahannya begini, yang keluar dari tulang sulbi dan tulang dada. Mau dicari sampai mampus ya nggak ada sperma keluar dari tulang sulbi dan tulang dada. Karena apa? Diksi antaranya itu dibuang sama dia. Gitu loh. Ya. Diksi antaranya itu dibuang. Ya, coba kita lihat ya, surat yang ke-7. Ayat yang ke-7 ya dari surat At-Tariq. Baini itu dibuang sama dia. Jadi sebetulnya kan begini. Yahruzu mim baini sulbi wa tarab ib. Yang keluar dari
antara. Jadi dia tuh di antara tulang punggung dan tulang dada, bukan yang keluar dari tulang punggung dan tulang dada. Ya ora ono. Ya nggak ada gitu loh ya. Jadi makanya aku sempet berpikir panjang juga loh gimana bisa begini. Tapi alhamdulillah setelah dicek ke originalnya ternyata nakal teman Kristen kita itu ya. Dia mengurangi diksi dalam ayat. Makanya ayat itu nggak boleh ditambah, nggak boleh dikurang, meskipun dia satu diksi saja. Itu akan berubah makna. Yang dia buang, yang dia tidak pakai, itu kan diksi bainis, di antara, itu sudah merubah makna. Karena beda ya, yang keluar dari tulang punggung dan tulang dada beda dengan yang keluar dari antara tulang punggung dan tulang dada, itu beda. Ya, Al-Quran mengatakan yang keluar dari antara tulang punggung dan tulang dada, begitu loh. Bukan dari, nggak ada sperma dari tulang, entah itu tulang dada, tulang punggung ya. Itu anuku kenanganku saat itu ya, gitu ya. Oke. Dan ini mengingatkan kalian semua kalau diskusi itu upayakan merujuk ke original teksnya, karena satu diksi aja bertambah atau berkurang itu bisa merubah makna gitu. Oke. Masih ada waktunya? Sudah 51 kurang 9 menit ya. Oke, sekarang ke Al-Quran, pemisah antara yang baik dan yang batil. Nah, ini perikopnya ini mantap ini ya. Jadi kalau benar ya kita bilang benar, kalau salah ya kita bilang salah gitu ya. Jadi ya tidak semuanya sih dari Depak itu salah, tapi ya harus ingat tidak semuanya juga benar. Ya, kalau nggak benar ya kita benerin gitu ya. Oke, ini perikopnya. Al-Quran memisah antara yang hak dan yang batil gitu ya. Ayat yang 11 ya. Demi langit yang mengandung hujan. Jadi Gusti Allah Agung kalau sumpah begitu. Mesti terhadap yang digunakan untuk bersumpah itu mesti sesuatu yang berharga. Seperti kamu kalau bersumpah kepada siapa tentang apa-apa, demi bapak ibu saya tidak akan berkhianat. Nah, kan begitu. Jadi yang dijadikan sumpah itu sesuatu yang berharga gitu ya. Kalau Allah itu bintang gemintang yang itu sangat berharga dan tidak ada satupun yang bisa menciptakannya kecuali Allah itu sendiri. Gitu ya. Siapa bisa bikin langit? Ya. Oke. Ini bahasa sastranya ini keren ini ya. Demi langit yang mengandung hujan dan bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan. Sesungguhnya Al-Quran ini, Al-Quran ini benar-benar firman yang memisahkan antara yang hak dan yang batil, yang benar dan yang salah, yang baik dan yang buruk. Gitu. Ya. Dan sekali-kali bukanlah dia senda gurau, bukan guyonan. Gitu loh ya. Bukan senda gurau, tapi adalah yang memisahkan antara yang hak dan yang batil. Makanya dikatakan juga ini pembeda. Al-Quran ini ada yang bilang pembeda. Pembeda antara gelap dan terang, antara baik dan buruk, antara halal dan haram, antara boleh dan tidak boleh, itu Al-Quran. Makanya di Al-Quran ini dijelaskan keduanya supaya ngerti. Ya, contohnya begini. Sodako juga dijelaskan, riba juga dijelaskan. Kalau sodako itu bagus, riba itu tidak bagus. Gitu loh ya. Jadi dijelaskan dua-duanya, nanti otak kita memahami. Setelah kita paham, kita menentukan sikap dengan resiko masing-masing. Kamu memilih jalan sodako atau memilih jalan riba? Gitu loh. Ya, jadi kembali ke rasio memang, ke otak. Jadi beragama itu modal dasarnya ya otak. Rasio, kalau kamu rusak rasiomu, makanya kalau aku ditanya, bisa nggak orang di luar Islam itu masuk tidak terhukum dengan resiko neraka gitu?
Ya aku jawab, ya bisa saja tapi ada syaratnya. Apa? Ya dia gila dulu. Karena orang gila itu tidak bisa dituntut pertanggungan jawabnya. Hukum positif aja begitu. Apalagi hukum yang maha positif. Allah tidak akan menuntut orang yang gila. Gitu loh ya. Jadi kalau kamu mau kafir dan kamu akan lepas dari tuntutannya Allah, ya kamu gila dulu. Bisa, nggak dituntut tapi syaratnya penuhi, gila dulu. Artinya selama otakmu itu waras, ya nggak gila, kamu diberi kebebasan tapi beresiko, gitu ya. Ya, kebebasan terserah kamu mau pilih yang mana. Tapi ada resikonya. Kalau iman, ya resikonya apa? Kalau kafir, ya resikonya apa? Sudah ada sendiri-sendiri gitu. Ya, oke. Jadi Al-Quran itu pembeda, ya. Bukan sendaguro. Ayat yang 15. Sesungguhnya orang kafir itu merencanakan tipu daya yang jahat dengan sebenar-benarnya. Pakai apa dia? Pakai akidu, tidak pakai makar. Dan tadi aku sudah jelaskan ya, kenapa pakai akidu makar. Ya. Oke, kalau kita lihat ya merencanakan tipu daya tentang apa, maka akan terjawab pada ayat yang ke-13 adalah tentang penolakan mereka terhadap Al-Quran. Itu loh. Kafir itu tetap kafir, dia nggak mau berquran, gitu loh ya, nggak mau berquran ya. Dan mereka punya tipu daya yang jahat dengan sebenar-benarnya. Jadi mereka punya rencana, punya yakidu, punya strategi dalam penolakan Al-Quran itu, ya di sini sampai ditekankan dengan sebenar-benarnya, ya mau nolak, nggak mau. Jadi kalau didawai Kanjeng Nabi Al-Quran, ya mereka nehi saja. Ya, kira itu ininya merah nih. Tolong mic-nya. Sebentar ya, ini mic-nya. Oke. Ini dimatiin terus dicas. Nah. Ya, sebentar. Tap-tapnya terus ya, nanti kalau diam stagnan dia. Oke, ya. Aku lanjutkan. Sesungguhnya orang kafir itu merencanakan tipu daya yang jahat dengan sebenar-benarnya. Pokoknya dikandani kata orang Jawa mokong. Mokong itu bandel, bebal, kalau bahasa Alkitabnya tegar tengkuk gitu lah. Sudah nehi saja mereka. Ya, nggak mau. Kata orang India nehi, ya. Yang ke-16. Dan aku pun, nah, Allah nih, ya, membuat rencana dengan sebenar-benarnya. Jadi kafir itu punya rencana tipu daya, ya. Allah juga punya rencana tipu daya. Sama-sama sungguh-sungguh. Jadi tipu dayanya kafir itu juga membuat sungguh-sungguh, temenan kata orang Jawa, benar-benar, ya. Ini sebenar-benarnya gitu ya, membuat tipu daya, ya. Jangan lupa, dan Allah pun juga sama membuat rencana, membuat tipu daya juga dengan sebenar-benarnya. Gitu loh. Ya, masuk ke ayat 17. Yang ini kita diskusikan ya. Masuk ke ayat 17. Dan karena itu ini ya. Dan karena itu ya, beri tangguhlah ya orang-orang kafir itu.
orang-orang kafir itu, ya, yaitu beri tangguhlah mereka itu barang sebentar, yaitu beri tangguhlah mereka itu barang sebentar. Oke, ya, itu taruh sana Al-Qur'annya, Le. Pertanyaannya, siapa memerintahkan siapa? Ini kan beri tangguhlah, ini kan fiilnya fiil amr ini. Kata kerja perintah ini. Iya kan? Kata kerja perintah kan? Beri tangguhlah orang-orang kafir itu, yaitu beri tangguhlah mereka barang sebentar. Nah, pertanyaannya, siapa memerintahkan siapa? Maka ini adalah Allah, Gusti Allah Agung, alif lam lam ha, memerintahkan kepada Nabi. Gitu loh, ya. Allah memerintahkan kepada Nabi untuk memberi tangguh kepada orang-orang kafir itu. Ya. Oke, sampai di sini ketemu ya. Cuman yang menjadi masalah kalau kita tidak hati-hati, yang diberi tangguh ini apanya sih? Gitu loh. Apanya? Kalau pemahaman lu itu seperti gue jelaskan di awal tadi, azab, dia menjadi kacau. Azab atau hukuman. Jadi kacau. Karena Nabi itu tidak diberi wewenang menghukum. Nabi itu adalah menyampaikan dan menjelaskan. Itu sudah ada kalau nggak salah video pendeknya ya, di short video ya. Semua Nabi itu menyampaikan dan menjelaskan. Ini firman Allah disampaikan, terus dijelaskan. Kalau kurang jelas ya tanya lagi, nanti gue jelasin gitu loh. Bukan menghukum. Lah kalau ini dianggap hukuman, kan ya nggak benar. Katanya la ikraha fiddin tadi. Kan nggak, lu harus terima Al-Quran ya dipaksa. Nggak begitu. Nabi nggak begitu. Makanya gue bilang, hati-hati ketika memahami, memberi tangguhlah. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia hukuman, azab, itu otoritasnya ada di Allah. Lah kalau ini dipahami, yang diberi tangguh adalah azabnya, hukumannya kan jadi kacau. Ya, lah yang punya otoritas sendiri itu adalah Allah, masa Allah akan memberikan perintah ya, fi'il amr itu kepada Nabi untuk memberi tangguh. Kan jadi rangkaian narasinya kacau kalau kamu tidak bisa memahami yang diberi tangguh itu apanya. Karena narasi-narasi yang ada kalau sudah Allah bersumpah, contohnya ini ya. Di mana ya aku catatkan tadi ya. Beri tangguhlah. Surat 354. Coba kita baca ya. Surat 354 sudah ya. Surat 3178. 3178. Coba kita ke sini dulu. Ke 3178 dulu ya. 3178. Surat ketiga 178. Ini aku bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Dan janganlah sekali-kali orang kafir itu mengira bahwa tenggang waktu yang kami Allah ya berikan kepada mereka lebih baik baginya. Sesungguhnya tenggang waktu yang kami berikan kepada mereka hanyalah agar dosa mereka semakin bertambah
dan mereka akan mendapatkan azab yang menghinakan. Nah, ini azab. Jadi yang ditangguhkan, yang diberi tenggang waktu itu azab. Tapi yang diberi tangguh di sini apakah azab? Karena azab itu Allah yang punya otoritas. Gak mungkin Allah melarang kepada Nabi ya, jangan diazab dulu. Lah yang azab itu yang punya otoritas Allah kan. Jadi rangkaian kalimatnya nggak kena gitu loh ya. Makanya sekali lagi kita harus tahu yang diberi tangguh itu apanya. Kalau di surat 3178 tenggang waktu penangguhan itu jelas itu azab. Tuh. Sudah 50. Lebih 3 menit. Iya. Aku harus cepat selesaikan karena dia kalau di atas 1 jam dia rungkat, videonya bisa rusak. Nggak tahu, mungkin karena sudah memorinya sudah nggak tahu lah ya. Minta adik mungkin handphone yang untuk ngerekamnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ya. Jadi tahu ya, kalau di sini yang ditangguhkan itu azab. Ya. Tenggang waktu di sini bahasanya. Kalau di sini yang diberi tenggang waktu atau beri tanggulah itu kalau kamu pahami sebagai azab, dia bermasalah. Maka kamu harus kembali ke ayat yang di atasnya atau sebelumnya ya. Surat yang ke-16 terus naik lagi ke 15 ya. Coba kita buka. Surat 86 ya. Surat yang ke-86 ayat yang ke-15 ya. 15, 16, 17. 15 kan begini. Sesungguhnya mereka orang-orang kafir merencanakan tipu daya, yakidu ya, yang jahat ya. Dan aku pun membuat rencana ya, akidu kaidah ya. Dan aku pun Allah juga punya rencana yang jitu gitu ya. Jadi sebetulnya apa yang disuruh Allah tangguhkan dulu. Nah, maka dijawab oleh surat 86 ayat yang di atasnya 15 dan 17. Itulah yang aku jelaskan tadi itu. Yakidu. Ini tentang yakidu. Bukan tentang azab. Gitu loh. Yakidu ini. Atau siasah. Atau strategi. Ini loh. Maka Allah bilang ya, beri tangguh dulu. Artinya jangan buru-buru, tunggu dulu, gitu loh. Ya, tunggu dulu ya. Beri tangguh sebentar, tunggu dulu. Nah, itu loh artinya. Jadi gini. Dan dia spesifik toh yakidu tentang penolakan terhadap Al-Qur'an. Mereka tidak mau berquran, dia spesifik, ya. Dia tidak mau berquran. Ya, ya sudah, ya. Beri tangguh dulu. Yang beri tangguh itu apanya? Siasahnya. Karena mereka punya siasah dalam menolak Al-Quran. Allah juga nanti yang akan diaplikasikan oleh Nabi siasah penolakan itu gitu loh. Jadi jangan buru-buru. Ya, jangan buru-buru. Artinya begini. Mungkin pakai istilah Betawi ya. Istilah Betawi kan gini. Lu jual gue beli. Jadi dia nunggu dulu apa yang lu jual, nanti gue beli. Gitu ya. Nah, ini juga begitu ya. Tunggu. Di sana mengeluarkan strategi apa? Nanti kita sikapi dengan strategi yang tepat. Tunggu dulu. Jadi maksudnya Gusti Allah Agung jangan keburu-buru berstrategi. Gitu ya. Tangguhkan dulu. Ya. Nah, kalau begitu kena. Karena nanti strateginya itu yang menjalankan ya adalah Nabi untuk menghadapi strateginya para kafir-kafir itu yang tidak mau berquran itu, gitu ya. Jadi sekali lagi penangguhan di sini bukan azab, tapi adalah yakidu yang ditangguhkan. Kita tunggu dulu, dia mau kemana? Kalau dia kesana, kita kesini. Kalau dia begitu, kita begini, gitu loh. Ya, jadi disuruh sabar dulu ya, untuk menahan diri
Jadi wait, ini yang paling tepat mungkin. Wait and see. Wait itu apa tuh? Menunggu tuh. Wait. Pakai H? Enggak, TH. Ya, enggak. Wait and see. Ini loh. Melihat dan menunggu. Kita wait and see dulu. Gitu. Jangan buru-buru. Kasih kesempatan, kasih waktu dulu. Kita wait and see, dia mau ngapain? Strateginya bagaimana? Nanti kita hadapi. Nah, gitu loh ya maksudnya. Jadi bukan azab. Kalau azab nggak mungkin. Jadi rangkaian kalimatnya jadi berantakan. Orang azab itu di otoritasnya ada pada Gusti Allah, masa Allah merintahkan kepada Kanjeng Nabi yang nggak punya otoritas, dan Nabi itu tidak punya wewenang untuk mengazab ya. Jadi seperti Sodom dan Gomora diluluh lantakkan itu Gusti Allah agung, bukan Nabi Lut ya. Oke, aku kira sampai di sini dulu dan mohon dipersori, sudah molor berapa tuh? Molor 11 menit ya. Sepertinya aku nggak bisa lanjutkan, insya Allah nanti ada kesempatan kita live lagi ya, tentang apakah benar Nabi Musa itu kepentingannya ke Fir'aun ya, hanya untuk pembebasan Bani Israel, dia tidak berdakwah ya karena dia Bani Israel, sedangkan Fir'aun itu Bani Khipti atau Mesir ya. Apakah benar begitu gitu ya, nanti coba kita cari waktu dan kita akan bahas lagi ya. Oke, sampai di sini dulu kajiannya ya. Pesan aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga sholatmu, jaga imanmu dalam bingkai keindahan Islammu, tetapi tetap memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain karena mereka tetap saudara kita ya. Semoga mendapatkan keberuntungan dan rezeki, keberuntungan kita itu rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Rezekinya bagus, kesehatannya bagus, sehingga kita bisa ngaji lagi gitu ya. Karena kalau salah satu terganggu itu mengganggu konsentrasi kita belajar dan mengajar ya. Terima kasih teman-teman yang ada di channel TikTok dan channel YouTube ya, sudah bersama Gus Peti kita ngaji bareng di sini dalam kurun waktu 1 jam yang agak molor sekitar 11 menitan, mohon dipersori ya. Maunya sih 1 jam selesai tapi nggak bisa juga, kadang-kadang molor. Akhirul kalam, selamat berakhir pekan ya. Nanti kalau kamu jalan-jalan ya, kalau makan ya supirmu diajak makan ya, pembantumu juga diajak makan makanan yang sama di atas meja yang sama. Jangan kamu makan enak-enak, supirmu suruh nunggu di tempat parkir atau pembantumu nunggu tempat. Kasihan, mereka juga manusia seperti kamu, punya perut, dan perut itu mesti sunatullahnya juga lapar kalau nggak makan. Jadi kamu menunjukkan bagaimana akhlak Islam itu gitu loh ya. Jangan bisa. Tadi kan sudah aku bacakan ya, surat At-Tariq yang di awal tadi. Kita sadar dari apa kita diciptakan. Sama semuanya dari sperma kok. Terus mau sombong gitu. Ya. Oke, akhirul kalam, selamat berakhir pekan bersama keluarga-keluarga tercinta ya. Aku ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun.